Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Saiful Bari. Oke, kali ini saya akan melakukan steam susu ya, untuk kemudian dituang ke kopi ya, menjadi cafe latte yang permukaannya dilengkapi dengan pola, gambar ataupun pattern ya, kita mengenalnya dengan coffee art, latte art, dengan menggunakan mesin kopi home use, mesin espresso rumahan, yang jelas untuk harganya tergolong murah. Ini dia mesinnya ya. Oke teman-teman. Nah, saat saya membeli espresso mesin ini harganya di bawah 2 juta ya. Kalau nggak salah 1.500.000. Jadi murah banget. Kali ini ya saya akan tunjukkan ya steam susu dengan menggunakan espresso mesin ini. Untuk kopinya sudah saya buat ya. Kenapa dibuat? Biar nggak berlama-lama. Karena mesin ini ya tidak mengizinkan kita brew espresso dan steam susu di saat yang sama. Harus gantian, delay gitu loh teman-teman ya. Oke, yuk ke sini. Ini kopinya, kremanya sudah mulai hilang ya karena delay ya. Oke. Nah, satu hal yang penting saya sampaikan, saat melakukan steam susu menggunakan mesin kopi home use seperti ini, waktunya cenderung lebih lama. Jadi kita harus sabar ya. Nih kalau dilihat tuh. Nah, yang keluar di awal atau ada air kan ya, ya home use gitu, murah. Ya kan? Tuh, tekanannya juga sangat kecil. Tuh ya. Tuh. Tekanan sangat kecil ya. Kita akan coba. Bismillah, semoga bisa. Saya geser ke sini. Nah, yang ini nanti kita akan pakai buat ngebersihin si tongkat uapnya. Ya, kayak gini. Nah, di sini ada waktu. Jadi mesin ini sangat simple ya, sangat sederhana. Ya, oke, seperti ini kira-kira. Kita akan buka. Nah, tuh. Oke, tekanannya kecil. Ya, stretchingnya sedikit. Terus rollingnya juga nggak terlalu kelihatan, sedikit ada tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu optimal ya, kayak gitu tuh. Nah, di mesin-mesin yang biasa dipakai di cafe rata-rata waktu steaming itu 10-20 detik. Nah, ini jelas akan lebih lama. Nah, ini aja udah 25 detik ya, belum apa-apa ini, maksudnya nggak panas mesin ya, tuh kayak gitu tuh ya. Jadi sabar gitu ya, namanya juga mesin rumahan. Nah, ini hasilnya sebenarnya masih tergolong halus karena ya jujur ini juga ada barista skillnya. Jadi orang yang membuat kayak gitu ya teman-teman. Oke, sudah mulai hangat. Ya, tekanannya tuh nggak terlalu kuat, kadang-kadang hilang, kadang-kadang enggak. Tuh, oke. Ini waktunya sudah 50 lebih. Tuh. Biasanya sih antara 50, 60 bahkan lebih dikit. Tuh. Oke. Ya. Nah, ini hasilnya bagus nih. Ya. Kenapa? Karena saya sendiri alhamdulillah ya masih bisa mengontrol ketika melakukan steam susu ya. Jangan lupa dibersihkan. Jadi meskipun mesinnya itu home use tapi hasilnya nggak malu-maluin lah, bagus lah ya. Barista skillnya yang sangat berkontribusi. Tuh kopinya ya sudah mulai hilang kremanya tapi masih bisa. Oke, saya akan coba tuang ya, bismillah. Oke, semoga berhasil. Driving canvas tuh masih bisa ya. Oke, sip. Oke. Nah, tuh. Masih bisa ya, teman-teman ya, tuh. Oke. Tuh, bagus kok nih, tuh. Masih lembut ya, meskipun kekontrasannya nggak terlalu kontras karena kopinya udah agak lama dibuatnya. Kayak gitu tuh, teman-teman ya. Masih oke, masih bisa ya. Membuat cafe latte, ada gambarnya pula ya, ini angsa ya. Oke, saya letakkan dulu sini. Oke, teman-teman. Jadi mesin home use ini ya, bentar. Nah, itu mati sendiri ya tuh. Nah, tuh dengar ya, itu apa namanya, air tadi ditarik sedikit ya. Nah, mesin ini menggunakan pompa vibrasi ya, bukan rotari. Jadi nanti airnya di refill di water tank yang ada di sini. Oke, jadi jangan berharap nyedot air dari galon, nggak bisa karena ini vibrasi ya, kurang kuat ya, cenderung lemah untuk pompanya. Terus, oke, untuk tombolnya ini ada 3 ya, ini on off, yang ini ya, tuh. Oke, tuh. Lalu kemudian yang ini untuk espresso, lalu kemudian yang di bawah untuk steam susu. Hanya seperti itu, simple. Nah, terus di sini ada ini display waktu ya, seperti shot timer ya. Oke, kayak gitu tuh ya. Ini kalau kopi itu. Oke, kan. Nah, kalau yang ini adalah untuk steam susu. Jadi sangat simpel ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, mesin ini menggunakan thermoblock.
ya. Termoblok itu nggak menggunakan boiler ya. Jadi apa namanya, untuk durability ya, keawetan ini cenderung apa namanya, nggak terlalu awet lah. Terus kontrol suhunya juga kurang sempurna ya, kurang optimal gitu ya, naik turun kayak gitu. Lalu kemudian saat kita steaming misalnya, itu untuk tekanannya muncul tenggelam ya, lemah, muncul lagi, dan seterusnya ya. Namanya juga home use kayak gitu ya. Untuk materialnya sebagian besar ini plastik, dan mesin yang sekecil ini wattnya itu 1450 loh, lumayan ya. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan espresso machine ini ya, oke, bisa, tapi untuk kebutuhan rumahan, untuk home use, untuk latihan juga bisa. Nah kalau misal untuk jualan apalagi rame, nah itu susah ya, susah ngejarnya. Jadi memang sesuai peruntukan ini untuk home use. Kalau kalian punya kedai kopi berpelanggan banyak, ramai, ya buat apa beli yang murah, beli aja yang memang proper, yang profesional, sehingga ya putaran bisnisnya makin bagus lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi ini untuk merek sih banyak ya, mesinnya seperti ini, mereknya berbeda-beda. Kembali ke kalian ya, kalau peruntukan untuk home use, untuk rumahan silakan digunakan, tapi nggak rekomen kalau untuk usaha apalagi skala menengah ke atas gitu ya, itu susah sekali ya. Jelas mesin yang puluhan ratusan juta akan lebih ya, apa namanya, lebih ideal lah untuk coffee shop, cafe kita. Nah contoh ini harganya kan di bawah 2 jutaan. Nah ini saya punya grinder, ini Mavonic X54, ini 10.500.000. Jadi misalnya kita beli grinder ini ya, udah dapat mesin espresso home use kayak gini, lumayan banyak juga gitu. Harganya jauh ya, harganya jauh. Tapi kembali ke yang tadi, kalau untuk keperluan latihan gitu ya, daripada pegel pakai manual gitu kan. Nah untuk rumahan ya, untuk keluarga inti gitu, itu bisa, ini bisa ya. Tapi jangan berharap banyak, terutama di ekstraksi espressonya ya, di brew kopinya ya. Untuk strength dan extractionnya itu biasanya tidak terlalu optimal, tidak terlalu ideal sebagaimana mesin yang ada di kafe-kafe apa namanya, yang lebih proper kayak gitu ya teman-teman. Terus di berikutnya juga harus sabar ya, perpindahan dari brew ke steam harus sabar gitu ya. Steamnya juga harus sabar karena cenderung lama, bahkan kadang-kadang muncul tenggelam ya untuk tekanannya. Kontrol suhunya kurang optimal ya, tekanannya juga begitu. Tapi sekali lagi ya, mesin ini juga punya kelebihan, ringan dan murah ya, sesuai dengan namanya, untuk home use ya, untuk rumahan. Harganya murah banget. Nah Pak, ini Bapak meskipun rumahan bagus kok. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini juga dibantu dengan ya barista skill kita. Jadi biasanya nih barista yang sudah jam terbangnya lumayan ya, pakai alat apapun bisa memaksimalkan. Nah, itu harapan saya buat teman-teman ya. Meskipun mesinnya itu home use, please maksimalkan. Saat harus upgrade mesin, saat itulah kita ganti mesin. Saya kira demikian ya. Semoga tip kali ini bermanfaat ya, supaya teman-teman tidak bingung kenapa murah ya, materialnya, fiturnya ini sangat simpel gitu loh. Ini cuma pakai termoblok, pakai vibrasi kecil gitu ya, dan lain sebagainya. Oke? Ya, terima kasih saya kira. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.